Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Mari sebelum kita beribadah kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari Tuhan, Kau yang memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya nanti. Biarlah kami boleh bersuka cita memuji dan memuliakan Engkau. Hati kami Tuhan haus dan lapar akan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari pagi hari ini kita mau bersuka cita sebab Tuhan baik. Amin. Dia sungguh baik dan sangat baik dalam hidup kita. Kau ubah ratapku menjadi tarian. Haleluya. Ratapku jadi tarian, Kau bukakan kain kabungku, Kau berikan sukacita, jiwaku bermasmur, dengan segenap kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Kau ubah ratapku jadi tarian, Kau bukakan kain kabungku, Kau berikan sukacita, jiwaku bermasmur, dengan segenap kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu, ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu, ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Kau ubah ratapku jadi tarian, Kau bukakan kain kabungku, Kau berikan sukacita, jiwaku bermasmur, dengan segenap kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Kau ubah ratapku, Kau ubah ratapku jadi tarian, tarian, Kau bukakan kain kabungku, Kau berikan sukacita, jiwaku bermasmur, dengan segenap kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu, ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu, ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Mari kita semua menyanyi buat Tuhan. Haleluya. Bagi Sang Raja, angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah, hei nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Katakan nyanyilah, nyanyilah dan menarilah
buat Tuhan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami hanya mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan pagi hari ini. Memberikan penyembahan kami kepada Engkau. Biarlah manis Kau dengar Tuhan. Pujian dan pengagungan kami kepadamu. Haleluya, haleluya Yesus. Shikata kapaya rala morala kata kapaya rala masyana. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Katakan ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu.
Tuhan. Kami persembahkan kepadamu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Mari kita semua mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian, pujian dan pengagungan hanya kepadamu. Nyanyian, pujian dan pengagungan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Dan hatiku bersuka Karena-Mu. Mari lagi katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian, pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapa Tuhan. Manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku Biar hati kami bersuka sungguh karena Engkau saja ya Tuhan. Karena itu biar kami mengerti bahwa segala sesuatu yang ada dalam dunia ini tidak akan pernah bertahan lama. Apa yang kami miliki dalam hidup ini, semua yang ada, yang kami pernah bangga-banggakan, itu semua tidak akan pernah membuat kami bahagia. Tapi satu perkara yang kami tahu ketika kami menyanyikan pujian ini, kembali Engkau ingatkan kepada setiap kami bahwa hanya Engkau Tuhan yang membuat hati kami bisa bersuka. Karena itu biar dalam keadaan apapun saat ini yang kami sedang hadapi, yang kami sedang pergumulkan, biar kami selalu ingat bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang bisa menjamin segala sesuatunya dalam hidup kami, asal kami percaya, asal kami benar-benar percaya kepada Tuhan, benar-benar berserah dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan, sebentar kalau kami akan mendengarkan firman-Mu kembali, kiranya Engkau akan berbicara, menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu atas setiap umat-Mu. Biar kami semua yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, biar kami semua mendengarkan firman Tuhan. Kami duduk dengan tenang, kami memperhatikan dengan baik, dan kami menerima firman itu sebagai kebenaran. Terima kasih, berkati semua tim pelayanan yang sudah melayani, berkati mereka semua, dan biarlah Tuhan berkenan atas hidup mereka. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom semua. Ya, senang sekali hari ini hari Minggu tanggal 31 Januari 2021, bukan 2001, tetapi 2021. Ya, ini adalah minggu terakhir di bulan Januari Bapak Ibu Saudara, dan gak terasa ya, cepat sekali waktu berjalan dan besok hari Senin kita sudah memasuki bulan Februari. Ya, di minggu yang terakhir ini maka genaplah kita menyelesaikan rangkaian tema firman Tuhan di bulan Januari mengenai tidak ada lagi rahasia. Dan minggu ini saya ingin kita mendengarkan firman Tuhan yang berjudul dipersatukan dalam Kristus. Mari kita akan baca dari Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-14. Efesus pasal yang kedua, Bapak Ibu Saudara bisa buka Alkitab Bapak Ibu Saudara. Pasal yang kedua ayat yang ke-14. Mari perhatikan baik-baik satu ayat ini. Saya akan bacakan, Bapak Ibu bisa membaca di rumah bersama-sama dengan keluarga. Firman Tuhan berkata, karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Bapak Ibu Saudara, karena dialah damai sejahtera kita. Kata dialah tentu ini menunjuk kepada seorang pribadi. Dan kita perlu bertanya, siapa yang dimaksud oleh ayat itu? Nah, kalau kita membaca ayat ini, saudara, maka ayat ini tidak bisa lepas atau tidak akan pernah berdiri sendiri tanpa ada ayat yang ada di atasnya. Karena itu mari kita akan baca ayat yang ada di atasnya, sehingga kita bisa mengerti siapa yang dimaksud oleh ayat ini. Ayat 13 berkata, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Jadi ayat 13 berkata, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita kembali bertanya siapa yang dimaksud oleh ayat itu, maka jawabannya adalah Kristus Yesus. Jadi Yesus Kristus adalah damai sejahtera kita. Tidak ada yang lain, bukan yang lain, tidak bisa digantikan oleh yang lain. Kalau saudara percaya firman Tuhan berkata Yesus Kristus adalah damai sejahtera kita, maka saudara harus berkata, yes, Yesus itu adalah damai sejahteraku. Bukan karena kita punya harta yang banyak lalu kita bisa berkata hartakulah yang membuat aku bisa damai sejahtera. Bukan karena kita punya titel yang banyak maka kita berkata kepandaiankulah yang bisa membuat aku merasa damai sejahtera. Bukan karena ada penjaga-penjaga di rumah kita yang begitu terampil, yang begitu luar biasa, maka kita berkata merekalah damai sejahtera saya. Bapak Ibu Saudara, kalau semua itu kita katakan memang demikian, maka berarti kita nggak percaya sama firman Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata dengan jelas, Yesus Kristus adalah damai sejahtera kita. Kenapa? Karena dia sudah melakukan dua perkara, yaitu mempersatukan kedua pihak. Siapa itu? Yaitu Allah dengan kita. Kemudian dikatakan bukan hanya mempersatukan kedua pihak, tetapi merubuhkan tembok pemisah. Artinya nggak ada lagi yang namanya penghalang. Ingat waktu Yesus mati di atas kayu salib. Saudara, kita tahu Alkitab berkata tirai di bait suci itu terbelah. Itu kalau bukan karena kuasa ilahi nggak mungkin terbelah. Manusia nggak akan pernah bisa membelah tirai yang begitu luar biasa tebalnya. Hanya dengan kekuatan yang luar biasa tirai itu bisa terbelah. Dan itu karena kematian Yesus. Itu menunjukkan bahwa ketika Yesus mati, maka antara kita dengan Allah nggak ada lagi penghalang. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca dari Efesus pasal yang ketiga ayat 12, firman Tuhan berkata di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Anda perhatikan itu, kita beroleh keberanian, kita beroleh jalan masuk kepada Allah di dalam Yesus. Ibrani 10 ayat 19-20 berkata, jadi saudara-saudara oleh darah Yesus
kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. 2 ayat ini sudah cukup membuat kita mengerti, saudara. Dari 2 ayat ini, atau 3 ayat ini sudah cukup membuat kita paham. Kalau sekarang kita bisa berdoa dengan enak, kalau sekarang tidak ada lagi penghalang antara kita dengan Allah, itu bukan karena kita sekolah teologianya udah tinggi, bukan karena kita dekat dengan seseorang, lalu orang itu mengajar kita sesuatu dari apa yang menjadi pengalamannya, sehingga kita bisa setidaknya merasakan ada hubungannya dekat dengan Tuhan. Bukan. Ayat-ayat itu berkata semuanya itu karena Yesus. Kita bisa berdoa, kita bisa merasakan aduh damai sejahtera, aduh merasa tenang, aduh merasa enak dekat dengan Tuhan. Kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Itu semua karena Yesus. Jadi karena Yesus maka kita berada dalam damai sejahtera dengan Allah. Sehingga kita bisa masuk ke dalam tempat maha kudusnya Tuhan. Seperti gambar ini, saudara. Anak kecil itu dia begitu dekat dengan ayahnya. Kalau dia nggak percaya seseorang yang di depannya itu adalah ayahnya, maka dia nggak akan mungkin melakukan tindakan seperti itu. Anak kecil itu kalau dia tahu di depannya itu ayahnya, dia akan berani melompat, dia akan berani mendekat dengan caranya sendiri sebagai seorang anak. Demikian pula hanya dengan kita, saudara. Kalau kita percaya Yesuslah yang membuat kita bisa berada dalam damai sejahtera dengan Allah, maka kita patut bersyukur kita boleh mengenal Yesus. Tujuan daripada firman Tuhan pagi ini adalah supaya kita tetap bersatu dengan Allah. Tetap bersatu dengan Allah. Mungkin saudara bingung dengan tujuan ini. Bersatu dengan Allah, bagaimana itu mungkin? Saya ini masih daging, bukankah Allah itu roh? Allah itu kan gak kelihatan, saya ini kelihatan, saya masih daging. Kok tujuannya berkata supaya tetap bersatu dengan Allah? Berarti saya harus mati dong. Waduh, nanti dulu kalau saya harus mati, saya masih ada tanggungan keluarga, saya masih harus bekerja, saya masih harus berbuat ini, berbuat itu untuk menghidupi rumah tangga saya. Kalau memang tujuannya supaya saya harus mati, supaya bisa bersatu dengan Allah, nanti dulu deh. Saudara, bukan begitu. Memang Allah itu roh, memang dia nggak kelihatan. Tapi saudara jangan lupa, Allah kita adalah Allah yang kita tahu dia juga adalah pribadi. Saudara adalah seorang pribadi. Apa yang Anda punya dalam diri Anda? Anda punya pikiran, Anda punya perasaan, Anda punya kehendak. Apakah Anda pernah tahu bahwa Allah juga demikian? Allah itu pribadi, dia juga punya yang namanya pikiran. Dia juga punya yang namanya perasaan. Dia juga punya yang namanya kehendak. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu bahwa kita diminta untuk tetap bersatu dengan Allah, maka kita harus mengerti Allah itu pakai sebuah gambaran. Lihat saudara, tetap bersatu dengan Allah itu seperti gambaran hubungan, persatuan suami dan istri dalam hierarki atau dalam susunan yang jelas. Kalau kita bicara sebuah rumah tangga, di dalam rumah tangga itu pasti ada yang namanya suami. Suami itu adalah seorang laki-laki, dia adalah kepala rumah tangga, tapi dia juga punya yang namanya istri. Istri itu adalah seorang wanita, dan dia adalah seorang ibu rumah tangga. Efesus pasal 5 ayat 22 dan 25 berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Lalu ayat 25 berkata, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat, rela memberikan dirinya buat jemaat. Saudara, kalau kita baca Efesus pasal 5 ayat 22 dan 25 itu jelas ada sebuah susunan yang jelas. Enggak ada, Alkitab enggak berkata bahwa istri harus di atas suami. Enggak ada, Alkitab enggak ada ngomong begitu, saudara. Atau sebaliknya, hai istri, kasihilah suamimu. Enggak begitu. Itu namanya hierarkinya enggak jelas. Alkitab berkata kalau mau jelas,
Susunannya yang jelas adalah istri harus tunduk kepada suami. Dan suami harus mengasihi istrinya. Saudara, selama hierarki itu dilakukan, maka rumah tangga itu akan tetap bersatu. Setuju enggak kira-kira saudara? Kalau seorang istri dia bisa tunduk terus kepada suaminya dan seorang suami dia bisa terus mengasihi istrinya, saya percaya rumah tangga itu akan tetap bersatu. Mau seperti apapun yang dihadapi oleh rumah tangga itu, mau ekonominya berat, mau menghadapi perjuangan yang berat, tapi kalau istri tetap tunduk kepada suami dan suami bisa mengasihi istrinya, maka tetap akan bersatulah rumah tangga itu. Nah, jika kita ingin yang namanya tetap bersatu dengan Allah, ya, karena tujuannya tadi adalah supaya kita tetap bersatu dengan Allah. Nah, kalau kita ingin tetap bersatu dengan Allah, maka lakukanlah yang namanya bagian kita dalam hierarki. Yaitu apa? Tunduk. Kata tunduk itu dalam bahasa aslinya ditulis dengan kata hupotasso, yang artinya berada di bawah. Jemaat, saya bilang, termasuk saya sebagai jemaat, kita ini harus ada di bawah. Yang namanya ada di bawah itu tidak pernah disebut sebagai tuan. Yang namanya ada di bawah itu selalu disebut sebagai hamba. Jadi kalau kita mau tetap bersatu dengan Allah, jangan coba-coba kita menjadi tuan bagi Allah. Jangan coba-coba kita menjadi pemimpinnya Allah. Mana bisa bersatu kalau begitu, saudara? Kalau kita mau bersatu dengan Allah dan itu sifatnya tetap, Anda dan saya harus ngerti hierarki. Anda harus ngerti yang namanya susunan yang jelas. Bahwa selama kita hidup, kita harus tetap berada di bawah. Kita nggak bisa ngatur Tuhan. Tuhan harusnya kan begini toh Tuhan. Tuhan harusnya engkau lakukan ini Tuhan. Tuhan harusnya engkau berbuat seperti ini. Kok nggak lakukan itu Tuhan? Itu artinya kita ngatur Tuhan. Itu artinya kita mencoba jadi pemimpin bagi Tuhan. Seolah-olah kita ngatur Tuhan karena Tuhan nggak bisa ngatur perjalanan hidup kita. Seolah-olah kita perintahkan Tuhan karena kita merasa Tuhan nggak becus dalam mengatur segala sesuatunya. Kalau itu terjadi, nggak mungkin bisa bersatu. Tapi kalau kita tahu bagian kita, yaitu kita menjadi hamba, kita bisa tetap berada di bawah. Maka Allah akan tahu bahwa kita adalah orang-orang yang ngerti susunan yang jelas. Karena itu adalah gambarannya suami dan istri, saudara. Nah, sebagai pribadi-pribadi yang sudah diperdamaikan, maka tidak ada yang lain yang harus kita lakukan selain kita tunduk kepada Tuhan. Jadi saya dan saudara ini tidak ada pilihan. Di hadapan Allah kita nggak punya pilihan. Nggak ada opsi kedua, saudara. Yang ada cuma satu perintah, yaitu tunduklah. Kalau mau tetap bersatu, tunduklah. Kita nggak bisa menghadapi situasi dunia ini dengan kekuatan kita. Kita nggak bisa menghadapi situasi zaman ini dengan kita sendiri. Kita harus tetap bersatu dengan Tuhan. Dan itu hanya bisa kalau kita tunduk menjadi hamba. Dan itu dipengaruhi oleh apa? Kita bisa tunduk kalau kita tahu apa saja. Mari kita akan lihat dari ayat 11 dan ayat 12. Efesus pasal 2 ayat 11 dan ayat 12. Ini bagian yang pertama. Kita bisa tunduk kalau kita tahu ini. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Dari dua ayat ini saudara, saya ingin saudara ketika Anda tunduk, tundukmu itu dipengaruhi oleh, bukan karena Allah memberkati Anda, bukan karena Allah memberikan kepadamu harta benda yang banyak, lalu engkau berkata, aku mau tunduk kepada Allah, aku mau tunduk sebagai hamba kepada Allah.
Karena Allah sudah memberikan yang terbaik bagiku. Allah sudah memberikan harta benda yang banyak kepadaku. Kita nggak pernah menyampaikan itu. Nah, apa? Yang pertama, saudara, kalau kita mau tunduk kepada Allah, Anda harus dipengaruhi oleh ini. Kesadaran akan anugerah. Lihat, orang-orang di Efesus. Ayat 11 dikatakan, karena itu ingatlah. Orang-orang di Efesus disadarkan oleh Paulus. Ingat, jangan lupa. Dahulu kamu sebagai orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, bukan kewargaan Israel, kamu gak dapat janji, kamu gak punya pengharapan, kamu tanpa Allah dalam dunia. Ingat, waktu Paulus menulis surat ini kepada orang Efesus, dia tulis surat ini kepada jemaat di Efesus. Tapi Paulus ketika itu dia juga mengingatkan kepada jemaat, siapa mereka dulu. Sebelum mereka jadi orang percaya, siapa mereka dulu? Mereka tuh orang yang tanpa pengharapan. Mereka tuh tanpa Allah dalam dunia. Itu sama saja mereka gak mungkin bisa selamat. Gak mungkin bisa selamat. Orang-orang Efesus kalau gak kenal Yesus Kristus, kalau gak dengar berita Injil, gak mungkin bisa selamat. Gak mungkin punya pengharapan. Itu diingatkan oleh Paulus. Kamu harus ingat, dahulu kamu tuh seperti apa. Tapi setelah kamu menjadi orang yang di dalam Kristus, kamu jadi orang yang percaya, hidupmu semuanya berubah. Nah, waktu saudara membaca ayat ini, Anda harus menerapkan ayat ini dengan diri Anda sendiri. Kalau orang Efesus yang bukan termasuk golongan orang Yahudi bisa diselamatkan, harusnya mereka binasa, maka sebenarnya kita dengan mereka itu sama. Kita ini orang Indonesia, warga negara Indonesia, kita bukan keturunan Yahudi. Seharusnya kita semua enggak dipilih oleh Allah, sama seperti orang Efesus. Tapi nyatanya kita jadi orang Kristen, nyatanya kita dipanggil menjadi murid Kristus, nyatanya kita dapat beribadah dan menyembah Yesus. Saudara, kita harus ingat, sadar, apa yang dialami oleh orang Efesus sebelum dan setelah terima Yesus itu tidak ubahnya sama dengan kita. Orang Efesus dan kita sama-sama sekarang ini, Anda harus baca kembali ayat yang ke-12. Kita ini sama-sama termasuk kewargaan Israel. Kita dengan mereka sama-sama mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Dari dua hal ini, saudara, Anda dan saya harus ingat. Kalau sekarang kita sudah di dalam Kristus, orang Efesus di zaman itu dan kita di zaman sekarang ini, Alkitab berkata kita ini disebut sebagai umat pilihan. Karena dikatakan kewargaan Israel. Itu artinya bicara soal umat pilihan. Kalau dulu orang Israel adalah bangsa pilihan, umat pilihan Allah. Tapi kita sekarang, kita juga termasuk umat pilihan. Saudara sadar apa enggak kalau kita ini harusnya binasa. Enggak dipandang sama sekali oleh Tuhan. Tuhan hanya memandang bangsa Israel. Tapi oleh anugerah Tuhan kita jadi umat pilihan. Bahkan dikatakan kita mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Itu sama halnya kita jadi ahli waris. Bukan di dunia ini tapi di sorga. Jadi saudara, kalau kita membaca kembali ayat dari 2 Korintus 8 ayat 9. Dikatakan karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, iya Tuhan, oleh karena kita menjadi miskin. Sekalipun ia kaya karena ia Tuhan yang empunya sorga, supaya kita jadi kaya oleh karena kemiskinannya. Coba Anda renungkan ayat ini. Yesus sudah ada di sorga, dipuji-puji oleh malaikat, tapi mau turun ke dalam dunia jadi miskin sekali. Miskinnya Yesus itu demi siapa? Demi saya dan demi Anda.
supaya kita ini jadi kaya. Itu sebuah anugerah. Masihkah engkau tidak mau tunduk sama Tuhan? Kalau engkau ngerti anugerah ini begitu besar. Kalau engkau sekarang sadar anugerahnya itu begitu luar biasa, masa engkau tidak mau tunduk kepada Allah? Ketika Allah nyuruh engkau untuk taat kepada firman Tuhan, masa engkau nggak mau tunduk kepada Tuhan? Kalau engkau ngerti bahwa sekarang engkau adalah umat pilihan Tuhan, engkau adalah ahli waris, engkau punya warisan di sorga, engkau jadi anaknya Allah, masa kita nggak mau tunduk? Hanya gara-gara persoalan kecil saja, lalu kita bermusuhan satu dengan yang lain, kita anggap, dia bukan temanku lagi, dia bukan saudaraku lagi. Padahal seharusnya bukankah kita harus menjadi anak-anak damai, pembawa damai, seperti yang sudah kita dengar dalam firman di minggu-minggu yang lalu. Jadi ngertilah saudara, kalau Tuhan sudah memperdamaikan kita, maka Tuhan minta kita tunduk. Ketundukan itu yang kita lakukan didasari karena kesadaran oleh anugerah. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 13 sampai 18. Kita akan baca kembali di Efesus pasal 2. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah jadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ayat 17. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Ayat 13 sampai yang ke-18 itu jumlahnya 5 ayat. Yang kedua saudara, kita bisa tunduk kepada Tuhan, bukan hanya dipengaruhi karena kesadaran terhadap anugerah, tapi yang kedua, kesadaran akan berharganya damai sejahtera. Ayat 13 sampai 18 itu ada 5 kali kata damai sejahtera disebut. Kata damai sejahtera atau kata damai itu disebut dalam 5 ayat, di ayat 13 sampai 18 itu ternyata kalau saya hitung ada 5 kali. Jadi rata-rata satu ayat satu kata damai sejahtera. Satu ayat satu kata, itu rata-ratanya begitu. Nah waktu saya renungkan saudara, kenapa ya 5 ayat kok rata-rata masing-masing sepertinya ada kata damai. Anda tahu kenapa Tuhan menunjukkan kepada kita betapa berharganya damai sejahtera itu? Karena Tuhan tidak ingin melihat hidup kita dalam keadaan kacau, dalam keadaan gaduh, dalam keadaan terus ada konflik dan lain sebagainya. Dan Anda harus tahu, hidup yang tidak ada damai sejahtera itu sama dengan hidup tidak mengenal Tuhan. Wah, keras ya ini ya saudara. Kalau saudara jadi orang Kristen, Anda nggak ada damai sejahtera, maka saya mau katakan itu sama saja Anda nggak kenal Tuhan. Kalau Anda nggak kenal Tuhan, sama saja Anda binasa. Kok bisa begitu? Damai sejahtera itu bersumber dari Tuhan. Dan Dia memberikan kepada kita bagi yang mau percaya kepadanya. Sumber dari damai sejahtera itu adalah Tuhan. Jadi kalau Anda nggak ada damai sejahtera dalam hidupmu, berarti sama saja Anda nggak ada Tuhan. Anda nggak mengenal akan Tuhan. Ya, dimanapun Anda berada, kalau Anda dalam menghadapi semacam pandemik ini, Anda nggak ada damai, Anda selalu diliputi oleh ketakutan, keadaan kacau dalam hidupmu. Anda merasa, aduh, kok seperti ini ya jadi orang Kristen, Anda gak bisa damai. Coba periksa dulu hidup saudara. Apakah benar-benar kita sudah mengenal Tuhan?
Sebenarnya damai sejahtera itu dapat kita alami, dapat kita rasakan setiap hari. Bila kita bersekutu dengan Tuhan, Roh Kudus. Galatia pasal yang kelima, ini enggak ada pasalnya ya saudara. Galatia pasal yang kelima ayat 16, ayat 18 dan ayat 22. Itu bicara tentang kalau kita hidup dipimpin oleh Roh, kita hidup di atas yang namanya pimpinan Tuhan, maka Tuhan atau Roh Kudus itu akan memberikan pekerjaannya, yaitu buah roh. Dan salah satu buah roh adalah bicara mengenai damai sejahtera. Jadi kalau hidup saudara, hidup saya juga, semua kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka pasti saudara kita punya damai sejahtera. Berarti kalau saudara nggak ada damai sejahtera, Anda perlu bertanya, hidupku dipimpin oleh siapa? Siapa yang ada di atas hidupku? Apakah pikiranku yang memimpin hidupku? Apakah perasaanku? Apakah kehendakku yang memimpin hidupku? Kalau pikiran, perasaan, dan kehendak atau jiwa manusia kita yang memimpin perjalanan hidup kita, selamanya kita nggak akan pernah ada damai. Anda nggak akan pernah ada damai selama itu. Tapi kalau hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus, kemanapun Anda pergi, Anda berada di satu tempat yang penuh kekacauan, Anda berada di satu wilayah yang banyak orang-orang kena COVID. Kita bukannya mau nekat sih, enggak. Tapi kita bisa damai, tenang, tetap percaya, yakin. Enggak galau. Ya, enggak rasanya sampai stres. Mikirin berat, enggak. Kita bisa damai. Damai sejahtera itu sangat berharga, sangat bernilai. Karena itu saudara, jangan tukarkan damai sejahtera dengan apa yang fana. Sekali lagi, kalau 5 ayat yang kita baca tadi dari ayat 13 sampai 18, rata-rata ada satu kata damai disebut. Itu artinya Tuhan tidak ingin melihat hidup saudara dalam keadaan kacau. Tapi sebaliknya Tuhan ingin Anda punya damai. Karena Dia yang memberikan damai itu kepada Anda. Jadi ini sesuatu yang berharga. Kalau Anda sudah terima yang berharga daripada Tuhan, yaitu damai sejahtera itu, tunduklah kepada Tuhan. Karena itu sesuatu yang sangat bernilai. Yang terakhir saudara, ayat 19 sampai 22. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Dari ayat-ayat ini yang ketiga, kalau kita mau tunduk bukan hanya kita dipengaruhi oleh kesadaran karena anugerah, bukan hanya karena berharganya damai sejahtera, tapi yang ketiga, kesadaran bahwa kita adalah anggota keluarga Allah. Kita sudah jadi anggota keluarga Allah. Nah, sebagai anggota keluarga Allah, saudara, Anda harus tahu ini. Kewajiban selama kita masih tinggal di dunia. Saudara harus tahu kewajiban saudara apa ketika saudara masih diberi kesempatan tinggal dalam dunia. Ayat 19 ini yang pertama. Kita harus berkawan dengan orang-orang kudus. Bukan orang yang KTP-nya kudus, tapi orang kudus. Kita harus berkawan, artinya bergaul, bersekutu, menjalin persahabatan dengan orang kudus. Orang kudus itu orang yang dipisahkan. Orang yang mau memisahkan dirinya dari apa yang Tuhan tidak suka. Orang yang mau tunduk kepada Tuhan, orang yang mau lebih melakukan firman Tuhan. Kita diingatkan, berkawanlah dengan mereka. Banyak saudara, Anda bekerja, ketemu dengan banyak orang.
Anda berdagang ketemu dengan banyak orang. Anda di luar sana ketemu dengan banyak orang. Tapi pilihlah siapa yang akan menjadi sahabat Anda. Pilihlah siapa yang menjadi kawan Anda. Pilihlah siapa yang Anda bisa bergaul dengan baik. Bersekutu dengan mereka. Pilih, jangan sembarangan pilih. Jangan yang membawa Anda keluar dari kekudusan. Jangan yang membawa Anda keluar dari kesetiaan Anda. Tapi pilihlah orang yang bisa semakin membuat Anda setia. Semakin membuat Anda jadi hidup kudus. Pilihlah orang-orang seperti itu. Kenapa sih? Karena Anda adalah anggota keluarga Allah. Dan Allah minta berkawanlah dengan mereka, orang-orang yang kudus. Yang kedua, kewajiban kita adalah mau dibangun dalam ajaran firman Tuhan untuk menjadi bait Allah. Ya, mau dibangun dalam ajaran firman Tuhan ayat 20 dan 22. Yang dibangun di atas dasar para rasul, para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Jadi inilah saudara kewajiban kita, mau dibangun dalam ajaran firman Tuhan. Jadi nggak pernah nolak sama ajaran firman Tuhan, tapi Anda terima firman Tuhan, Anda lakukan firman Tuhan supaya menjadi baitnya Tuhan. Ingat, tubuh kita adalah baitnya Allah. Karena itu jadilah anggota keluarga Allah seperti yang Tuhan kehendaki. Ya, 3 kesadaran ini, kalau Anda benar-benar sadar karena anugerah, sadar karena berharganya damai sejahtera, sadar karena Anda sebagai anggota keluarga Allah, maka Anda bisa tunduk. Tuhan gak perlu repot-repot perintahkan Anda untuk tunduk. Kalau Anda sadar 3 hal ini, Anda akan berkata, Tuhan, tanpa Engkau perintahkan, aku mau tunduk. Tanpa Engkau minta, aku mau tunduk karena aku sudah dapat anugerah yang besar. Aku sudah jadi umat pilihan Allah. Aku sudah punya warisan di sorga. Wah, ini anugerah yang besar. Aku punya damai sejahtera. Aku bisa kenal Engkau Tuhan. Itu damai sejahtera. Engkau yang memimpin hidupku di setiap waktu. Aduh, aku bersyukur Tuhan, aku bisa punya damai sejahtera. Dan yang ketiga, karena Engkau sudah membuat aku jadi anggota keluarga-Mu. Wah, Tuhan luar biasa. Ya, saudara, marilah kita dalam menghadapi minggu-minggu ke depan ini, kita nggak tahu. Saya dengar di bulan Maret akan ada ini, akan ada itulah. Ya, segala macam bisa terjadi dalam dunia ini. Tapi tetaplah Anda bersatu dengan Tuhan. Jangan lepaskan tangan Anda dari Tuhan, tapi tetaplah bersatu. Ya, ingat susunan hierarki yang jelas tadi. Seperti dalam keluarga, suami dan istri, Anda harus tunduk terus kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, belajarlah tunduk. Saya ingin kita nyanyikan laguku berbahagia, yakin teguh. Yesus abadi, kepunyaanku. Sesuatu yang luar biasa kalau kita mengenal Tuhan. Di dalam dunia yang penuh dengan air mata, dengan ketidakpastian, kita bisa berkata, aku bahagia. Itu artinya aku punya damai sejahtera. Damai sejahteraku itu adalah di dalam Yesus. Nyanyikan lagu ini. Aku bernyanyi. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus Selamanya. selamanya. Biar musik nyanyikan lagu ini. Saudara,
adakah engkau bisa bernyanyi? Dan nyanyianmu itu adalah nyanyian bahagia di tengah-tengah dunia yang sedang mengalami pandemik ini. Biar kita bisa punya damai. Karena kita berkata, Tuhan, aku tunduk kepadamu. Karena aku sadar akan anugerah yang besar. Aku sadar akan pentingnya atau berharganya damai sejahtera itu. Aku sadar karena aku sudah jadi anggota keluarga Allah. Aku bernyanyi, aku bahagia Tuhan. Biar kebahagiaan kita bukan dipengaruhi oleh apapun dalam dunia ini, tapi semata-mata karena kita tahu kita bersatu dengan Dia. Karena itu saudara, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, nyanyikan lagu ini walaupun kau tidak hafal lagu ini, tapi setidaknya kau dengar kalimat daripada lagu ini. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Biar kami tetap berbahagia dalam keadaan apapun dalam hidup ini. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami tetap bersatu dengan Engkau, itu artinya kami punya segala-galanya dalam hidup ini. Itu ajari kami untuk tetap bersatu dengan Engkau dengan terus hidup di dalam ketundukan. Hidup di dalam ketaatan, tidak membantah, tidak bertanya, tetapi nurut sama Tuhan. Tapi mau tunduk sama Tuhan. Karena kami sadar, hari ini, kami sadar, kami punya anugerah yang besar. Kami sadar bahwa damai sejahtera itu sangat berharga, sangat bernilai. Karena Engkau yang memberikan itu buat kami. Dan yang ketiga, kami sadar bahwa kami adalah anggota keluarga Allah. Kami sudah diangkat sedemikian rupa. Itu semua yang membuat kami tunduk kepada Engkau tanpa diminta. Karena itu ingatkan kami terus Tuhan, dalam perjalanan hidup ini kami tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Tapi kalau hari ini kami masih hidup, biar kami tunduk kepada Engkau. Sebelum kami mendengarkan pengumuman, kami mau berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan Januari ini, dimanapun mereka berada, di tanggal berapapun mereka, kiranya anugerah Tuhan ada buat mereka, berkati hidup mereka dalam jasmani dan dalam rohani, pekerjaan, studi, dan apapun yang mereka lakukan, kiranya semua akan Tuhan berkati, dan sehingga mereka tahu bahwa di usia yang mereka sudah terima daripada Tuhan di tahun ini, maka itu akan membuat mereka semakin mengenal Tuhan, semakin tumbuh dalam kedewasaan rohani. Kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang selalu masih ada dalam pelajaran online, kiranya Engkau pun memberkati mereka, menguatkan mereka, membuat mereka tetap semangat dalam menghadapi pelajaran-pelajaran di sekolah atau di rumah mereka, agar semua pekerjaan rumah yang mereka lakukan, yang mereka perbuat itu semua juga akan Tuhan berkati. Terima kasih, kami serahkan kota kami Jepara, kami serahkan bangsa ini, kami serahkan program vaksinasi, kiranya semua akan Tuhan tolong, Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan menerima doa berkat, saya sebagai gembala dan sekaligus mewakili pengurus mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat GBT KU Jepara yang di bulan Januari berulang tahun. Ya, selamat kepada Anda semua, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Ya, minggu depan tanggal berapa ya?
lupa saya. Tanggal 7 ya, tanggal 7 Februari, betul. Kita masih melihat situasi Jepara ini belum terlalu baik, saudara. Karena itu saya ingin kita coba untuk ibadahnya itu 1 kali dulu aja. Ya, kalau bisa selama bulan Februari ini kita akan ibadah 1 kali dulu dan dimulai jam 7 pagi. Karena itu jangan lupa mendaftar mulai hari Selasa tanggal 2 Februari di nomor 089 8910 5588 dan ini kuotanya terbatas hanya cuma untuk sekitar mungkin 65 atau 67 orang begitu. Ya, dan siapa yang boleh datang? Ini persoalannya, saudara. Saya minta jangan ada yang di atas usia 60 tahun. Maksimal 60 tahun, ya, 60 tahun ke bawah itu boleh datang. Jadi karena memang kita masih situasinya seperti ini, saya harap Bapak Ibu Saudara bisa benar-benar memperhatikan apa yang saya sampaikan, ya. Jadi minggu depan kita akan ada 1 kali ibadah jam 7 pagi, tapi tetap harus mendaftar. Dan yang boleh datang atau yang sementara ini boleh beribadah adalah mereka yang di bawah usia sampai dengan 60 tahun. Minggu depan akan ada perjamuan kudus dan kita akan mengembalikan persepuluhan. Nah, bagi jemaat yang tidak mengikuti ibadah offline dapat mengikuti secara online, link akan diberikan di grup WA dan Bapak Ibu dapat mengambil hosti anggur di sekretariat gereja mulai hari Kamis tanggal 4 Februari pada jam kantor. Ya, itu saja yang saya bisa sampaikan Bapak Ibu Saudara, jadi mohon pengertiannya. Minggu depan kita akan kembali beribadah dengan offline tapi hanya terbatas, ya. Oke, mari kita akan berdiri bersama-sama di rumah saudara masing-masing. Kita akan nyanyikan pujian sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, saat ku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan beliau pedang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Tuhan bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, saat aku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan beliau pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Tangan beliau pegang hidupku, tangan beliau pegang hidupku, tangan beliau pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Terima kasih Tuhan buat pimpinanmu dalam ibadah pada pagi ini. Tuhan sudah memberkati kami lewat pujian dan firman-Mu. Dan kami berdoa buat setiap umat-Mu yang sudah beribadah pada pagi ini, kiranya turunlah berkat atas setiap mereka. Kami juga bersyukur buat setiap hari di bulan Januari yang sudah kami lalui sampai dengan tanggal 31 ini. Engkau sudah menyertai kami, Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah menjagai kami semua. Nah, kami percaya Tuhan, kami memasuki bulan yang baru,
besok tanggal 1 Februari, maka Engkau pun akan tetap menjaga kami, beserta dengan kami, menolong dengan kami, menjagai kami, sampai kami bertemu dengan Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara, pulanglah dengan membawa berkat daripada Tuhan. Kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera-Nya. Terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai bertemu dalam ibadah selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.